Inilah calon presiden yang selalu optimis. 01 Pak Joko Widodo. Kalau nggak optimis, mau dibawa kemana negara ini, gengs? Ke laut. Mikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami berdua, Bang Sinyo, dan Kebot di acara ngopi ngomongin ngomongin politik. Masih di tempat yang sama, jam yang sama, dan jagungnya udah gede-gede tuh, hampir panen. Oke. hampir panen ngawur Jesuwe bos. Terus kita mau bahas yang lagi hit tentang pidato Pak Jokowi yang semalam, yang menurut kami sangat wow dan keren. Seperti simbol antv, wow keren. Apa sih? Pidato Pak Jokowi yang dihadiri begitu banyak pendukungnya, Para relawan sungguh menggetarkan hati ketika mendengarkannya. Bahwa beliau dimulai dari seorang yang tidak punya sama sekali. Kesederhanaan memang dari dulu melekat pada Pak Jokowi. iya benar sekali. Di pidato itu Pak Jokowi juga menceritakan kisah perjalanan beliau dan keluarganya Iya. dari orang yang sangat sederhana. Bukan cuma sederhana, sangat sederhana. Bahkan beliau menceritakan beliau itu pernah Hidup tinggal di kolong jembatan, daerah Bantaran sungai. bukan kolong jembatan. Oh iya, bantaran sungai. Bantaran sungai kena gusur, beliau ngontrak. Dan pelajaran yang dapat kita ambil itu sangat besar sekali, bahwa yang namanya hidup itu harus penuh dengan perjuangan dan optimisme, Iya. bukan pesimisme dan banyak mengeluh. Iya. Seperti yang kita dengar pada pidato Pak Jokowi tadi di JCC. Iya, JCC. Nanti Bogor kok ngendi. Pokoknya Jakarta Convention Center. Ya. Pak Jokowi itu menceritakan bahwa dia itu pernah bekerja di Aceh ya. Aceh. Di Aceh selama 3 tahun. Lalu kembali, Dan beliau itu didukung penuh oleh sang istri memulai usaha apapun. Iya. Jadi yang namanya pendamping hidup itu memang sangat kita perlukan untuk sesuatu yang lebih baik. mendukung kita agar terus termotivasi menjadi lebih baik. Iya. Diceritakan setelah Pak Jokowi di Aceh itu, dia itu merintis usaha dari nol. Sebagai seorang pengrajin kayu. Bahkan untuk perizinan waktu beliau bikin usaha itu sangat sulit sekali di masa itu. Dan tak hanya perizinan saja, permodalan pun juga sulitnya mencari modal. juga sangat sulit. Terus oleh sebab itu Pak Jokowi ingin hal itu tidak terjadi di sekarang ini. Di zaman sekarang. Oleh sebab itu soal perizinan, soal apa sekarang dibikin mudah. Kalau usaha apa juga dibikin kredit yang meringankan para pengusaha kecil. Gitu. Ya meskipun yang namanya usaha semua tidak berjalan mulus, tapi kan kita sebagai manusia itu wajib untuk selalu optimis dan berusaha yang semaksimal mungkin. Itu poinnya adalah itu ya. Terus apalagi topiknya? Itu tadi Pak Jokowi menegaskan bahwa pengalamannya dalam pemerintahan, sebagai wali kota Solo 2 periode, gubernur DKI, dan sekarang menjadi presiden, dia menegaskan ingin melanjutkan cita-citanya membahagiakan seluruh rakyat Indonesia.
tanpa seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya cebong, tidak ada yang namanya kampret. Jadi semuanya sama setara. Seluruh rakyat Indonesia. BBM satu harga. Jalan di Jakarta bagus, di desa juga sekarang bagus. Juga bagus. Itu merupakan membahagiakan seluruh Indonesia. Sudah berhasil Pak Jokowi. Terus selanjutnya ada momen epik yang sangat menyentuh. Itu kan kemarin kan sedang rame-ramenya masalah konsensi lahan itu kan. Konsensi lahan yang sangat besar untuk dari para elit itu kan. Iya. Kan kemarin Pak Prabowo menyinggung jika beliau siap mengembalikan jika tanah itu diminta untuk negara. Iya. Kan kalau negara meminta itu kan tidak mungkin kan. Iya. Kan itu pasti ada kontraknya kan. Berapa puluh tahun seperti itu. Jadi jika memaksakan untuk meminta lahan itu pasti akan berbenturan dengan undang-undang. Iya. Soalnya tanah tersebut juga resmi dan diakui oleh undang-undang. Dan itu didapatkan secara legal. Dan momen yang unik itu Pak Jokowi berbicara seperti ini. Jika ada pemilik konsensi lahan dalam jumlah besar, dalam skala besar yang ingin mengembalikan ke negara, saya tunggu dan akan saya bagi-bagikan ke rakyat kecil. Momen seperti itu saya langsung terharu dan ikut euforia yang momen yang sangat epic. Kalau bahasa orang gaming. Saya sampai lompat-lompat sendiri. Wow, mantap. Ikut euforia yang ada seperti yang ada di gedung tersebut. Tapi menurutmu apakah para pemilik lahan konsensi dalam jumlah besar itu mau mengembalikannya? Tidak mungkin. Kami pikir juga tidak akan mungkin. Karena dia juga mikir untung dan ruginya. Karena itu tetap ada pertimbangan untung dan ruginya. Iya. Tapi berharap boleh lah. Mungkin Pak Prabowo mau mengembalikan lahan itu dan dibagi-bagikan pada rakyat kecil. Jos Pak. Mantap. Kalau mau itu sih. Terus apa menarik? Itu lagi, tidak hanya itu saja. Kedepannya Pak Jokowi juga akan, selain sini kan sudah ada kartu Indonesia Pintar, itu untuk sementara ini sampai SMA, dan untuk berikutnya akan kartu Indonesia Pintar itu sampai dengan perguruan tinggi. Jadi akan dibiayai sampai perguruan tinggi. Apa tidak mantap seperti itu? Jadi ya meskipun itu baru wacana, tapi kan setidaknya kan ada secercah harapan untuk adik-adik kita atau anak-anak kita kedepannya mendapatkan program seperti itu. Pak Jokowi berasal dari wong cilik. Coba saja kalau program pencanangan program kartu Indonesia Pintar itu sudah dari dulu. Mungkin saya sekarang akan jadi seorang sarjana yang sukses. Meskipun definisi sukses itu tiap orang berbeda-beda. Meski kami dengan keadaan seperti ini juga sudah sangat bersyukur. Ya kami mungkin tidak sesukses orang-orang di kota sana lah, tapi sudah cukup lah untuk menghidupi keluarga kami, dan mampu menyekolahkan anak-anak meskipun baru TK. Terus karena apa? Pernah dengar pepatah seperti ini enggak? Apa? Nek wong Jawa. Akeh hono anggonmu nyukuri nikmat ben kowe lali carane sambat.
Itu artinya seperti ini. Lha iki ngomong teko ngendi-ngendi tapi ora apa-apa ya. Jenenge ngobrol santai kan tidak perlu serius seperti yang ada di ELC di Senayan seperti itu kan. Nek kene wong desa ki omongane ya sing enteng-enteng wae. Nek omongane abot engko malah ra mudeng. Artinya apa? Kita itu diajarkan untuk menikmati rasa syukur karunia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agar kita itu tidak banyak mengeluh sebagai makhluknya. Iya. Betul. Jadi keadaan seperti apapun, kita itu harus selalu optimis, pasti akan ada perubahan yang sangat baik. Jika kita terus berusaha. Jangan selalu menyalahkan pemerintah. Entah itu katanya semua serba mahal, lapangan pekerjaan sulit. Terus intinya selalu menggerutu dan menyalahkan pemerintah. Karena apa? Pemikiran seperti itu tidak akan bisa membuat kita maju. Contoh yang paling sederhana, sebenarnya hidup itu tidak terlalu sulit jika kamu tidak terus memburu yang namanya hawa nafsu dan keinginan. Iya. Kehidupan ada porsinya sendiri-sendiri. Ada porsinya sendiri-sendiri. Misalnya seperti kita yang ada di desa ini. Iya. Itu adalah contoh yang paling konkret bagaimana cara menikmati sebuah hidup. Iya. Jadi misalnya ketika di desa itu yang namanya siang itu untuk bekerja dan malamnya itu pasti untuk istirahat, bersendau gurau, ngopi-ngopi, kumpul dengan teman-teman. Kumpul dengan teman dan keluarga. Apakah di kota ada seperti itu? Sangat jarang sekali. Rata-rata orang kota itu pasti kerja sampai malam, bahkan ada yang sampai pagi lagi. Iya. Hanya untuk memburu yang namanya materi. Iya. Tidak apa-apa. Tapi ya tidak apa-apa. Memang kehidupan di kota itu dituntut seperti itu. Iya. Tapi kami di sini hanya mengingatkan, yang namanya keinginan itu tidak akan pernah terbatas kecuali kita yang membatasi sendiri. Iya, iya. Jadi jangan terlalu saling menyalahkan pemerintah lah. Iya. Nggak punya uang salahkan pemerintah. Kerja dong. Kerja ya, kalau nggak punya uang kerja, jangan menyalahkan pemerintah. Nggak ada lapangan pekerjaan, cari dong. Usaha dong. Karena apa? Siapapun pemerintahnya, Pak Prabowo sekalipun misalkan jadi presiden, kalau kamu tidak kerja, kamu juga tetap akan merasakan yang namanya kesusahan. Apa kamu jadi menterinya kan nggak mungkin. Apakah kamu jadi menterinya kan ya mungkin. Jadi ya yang real saja, jangan mengkritik boleh, tapi ya harus sesuai dengan porsinya. Nggak kerja terus menyalahkan pemerintah. Ya karena kamu sendiri yang nggak mau kerja, karena kamu yang malas kok. Ya. Terus intinya dek bingi mana apa wi? Kembali ke topik. Apa wi soal itu kartu sembako murah. Meskipun kami nantinya paling juga tidak dapat. Tapi alhamdulillah dengan tidak dapat. Berarti kami dianggap orang yang mampu. Dianggap orang yang cukup mampu lah. Dan alhamdulillah. Dan alhamdulillah lagi dengan hal tersebut untuk tetangga-tetangga yang kita yang mungkin kurang mampu akan mendapatkan dan akan sangat meringankan beban mereka. Seperti itu. Top lah Pak Jokowi. Mungkin itu mengenai itu tadi yang bantuan sosial itu kadang kan memang ada yang salah sasaran ya. Kadang orang yang mampu tapi mendapatkan itu sih sebenarnya tergantung pada diri kita masing-masing. Harusnya yang memang merasa sudah mampu ya mbok yo legowo dikembalikan atau dialihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Apa seperti di Blora itu rumahnya ditempeli itu juga bagus. Penerimaan PKH. Ya, harus seperti itu. Jadi biarpun
kita hidup sederhana, tapi mental kita itu mental bukan pemberi. Mental peminta-minta ya, harusnya tapi pemberi. mental untuk memberi. Itu. Seperti itu. Itu. Jadi buat warga-warga yang memang sudah mampu dan mendapatkan bantuan, alangkah baiknya jika itu dialihkan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena yang namanya program itu pasti ada saja yang seperti itu. Intinya dari pembicaraan ini adalah Pak Jokowi berasal dari seorang yang sangat sederhana dan beliau merasakan sendiri. Jadi beliau mengerti akan penderitaan masyarakat kecil. Jadi dalam memilih nanti kampanye, pikirkanlah dengan sebaik mungkin untuk mencari pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kalian. Ya, jika kalian memilih Pak Prabowo itu pun tidak salah. Pak Prabowo juga orang baik. Ketika ada isu anti-Islam dan lain sebagainya, kedua-duanya Muslim. Pak Jokowi, Pak Prabowo juga Muslim. Apalagi Pak Kiai Ma'ruf Amin merupakan Rois Am Nahdlatul Ulama. Rois Am Nahdlatul Ulama, jaranu guru yang dikeluarkan dari Nahdlatul Ulama yang pasti sangatlah tinggi keulamanya. Pak Sandiaga juga merupakan milenial, contoh dari santri muda, santri milenial ya, yang taat. Jadi pikirkanlah, pertimbangkan matang-matang ketika memilih pemimpin nanti ini 17 April. Tapi yang berasal dari rakyat kecil Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo kan terlahir sebagai anak yang kaya. Ya, meskipun berbeda pendapat, berbeda pilihan, kita tetap saudara. Iya. Mungkin bagi yang memilih Pak Prabowo itu juga bagus, tidak salah, itu pilihan kamu, tapi kita harus saling menghormati. Jangan terus menebarkan fitnah-fitnah dan kebencian. Tapi kami sudah memutuskan untuk mendukung pilihan nomor 1 untuk ini Indonesia yang lebih maju ini. Hidup Kesatuan Negara Republik Indonesia. Indonesia lebih optimis. Ya. Indonesia lebih jaya. Pemerataan pembangunan, pemerataan perekonomian dari Sabang sampai Merauke. Hidup Pak Jokowi. Intinya yuk, kita hidup itu harus selalu optimis, berpikir positif, jangan terlalu sering menggerutu dan menyalahkan pemerintah atau orang lain. Itu tergantung pada pola pikir diri kita sendiri. Yakinlah, jika kita terus berusaha, pasti kita akan mendapatkan yang namanya kesuksesan itu. Iya. Usaha tidak usaha tidak akan mengkhianati hasil. Yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Oke. Anak IM tenan, internet marketing. Salam waras dari kami, pemuda sederhana di Gerobokan. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share video ini jika kamu menyukainya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Saya Kembot. Saya Sinyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.